Swadika. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pembacaan firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Saya yang akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang ada di surga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami punya kesempatan untuk mempelajari sedikit dan membaca mengenai firman-Mu Tuhan di dalam Kejadian. Engkau beri kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, biar kami mengerti dan kami fahami apa yang kami sedang baca. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu Tuhan berbicara di dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa agar kuasa roh-roh kegelapan yang coba mengganggu pembacaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini dan juga dimanapun teman-teman kami berada. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah guys, sebelum kita membaca, saya ingin memperingatkan sekali lagi. Saya juga ada menulisnya di on my description. Kalau kalian ada membacanya bagus, dan tapi kalau kalian enggak membacanya, please mohon kalau ketika aku membaca firman Tuhan, kalian juga harus membaca. Kalian harus mengambil Alkitab kalian dan membaca bersama saya. Tujuan saya membuat Read With Me ini bukan bermaksud kalian mendengar sahaja, macam mendengar Bible yang audio, bukan. Tapi bagi saya itu lebih masuk lagi di pikiran dan di hati ketika kalian juga ikut membaca. Jadi tujuan video ini, Read With Me ini, Tuhan berbicara kepada saya itu supaya sepertinya kita sama-sama saling mendorong kayak gitu. Kita sama-sama membaca supaya kamu tidak berasa bosan dan supaya kamu tidak mudah ngantuk dan ada teman bersama kamu membaca. Dan inilah tujuannya saya membuat Read With Me ini. Dan saya harap kalian jangan mendengar sahaja ya. Saya lebih ingin kalian mengambil Alkitab kalian dan membaca bersama dengan saya. Tidak kira Alkitab di dalam aplikasi ataupun buku seperti ini. Tapi I prefer buku. Oke, kita lanjutkan di dalam Kejadian 23. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayat 3, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ayat 5 dan ayat 6, saya mahu kalian yang membaca. Oke. Oke, sekarang ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku buah Makpelah miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku
dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ayat 10. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Dan untuk ayat 11, tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang ada di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Ayat 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Ayat 14. Jawab Efron kepada Abraham. Ayat 15. Kamu tolong baca. Tuanku, dengarkanlah aku tentang tanah dengan harga 100 shekel perak. Kuburkanlah saja istrimu. Sudah? Ayat 16. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ayat 17. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Ayat 18, kamu tolong baca ya. Diserahkan kepada Abraham di tanah itu dan di depan itu di depan semua orang ladang di gerbang kota. Juga ayat 19, kamu baca ya. Sudah itu Abraham menguburkan sekarang istrinya di dalam dah. And ayat 20, demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kejadian 24, yaitu Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, ayat 3, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayat 4, ayat 5, kamu baca ya. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuannya itu engkau tidak aku ke negeri ini, haruslah aku membawa anakmu itu kembali. Dah? Oke, ayat 6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ayat 8. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahanmu kepadaku ini.
Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat 10 dan ayat 11 kamu bisa baca ya untuk kita. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah yang berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan menimba air. Ayat 12, lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku Abraham." Ayat 13, "Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka serta Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Ayat 17 dan 18 kamu baca. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu." Dan jawabnya, "Minumlah tuanku." Maka saudara Oke, sudah? Dan ayat 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ayat 21, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22, setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikel beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 shikel emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Ayat 24, lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah, Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Ayat 28, berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ayat 29, Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, "Begitukah dikatakan orang itu kepadaku? Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta." Salah.
Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. 31. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Ayat 22 dan 33. 32 dan 33 kamu tolong baca ya. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditinggalkanlah pelana, unta-unta diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkata orang itu, aku tidak akan makan sebelum sampaikan pesan yang kubawa. Guys, sampai mana tadi? 34 ya? 34. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keldai. 36. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberi lobet, guys. Oh my god. Oke. Di mana aku tadi? Tuhan telah sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keldai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. 38. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. 39. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup dan akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ayat 41. Barulah engkau lepas dari sumpahanmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahanmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allahku Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Ayat 43. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. 45. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ayat 46, ayat 47, kamu tolong baca ya. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari buyungnya, kita minumlah dan orang minum dan aku minum dan minum. Sudah itu buyungnya, siapa engkau hanya ayahku anak aku, dan kalau aku mengenalkan itu dia. Ayat 48, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allahku telah menuntun aku di jalan yang benar untuk memilih anak perempuan saudara tuanku ini baginya. 49. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritakanlah kepadaku, dan jika tidak, beritakanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri.
And then ayat 50, lalu Laban dan Bethuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. 52, ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. 54, sesudah itu makan dan minumlah mereka, ya, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Ayat 57, kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Ayat 58, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi, dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Ayat 62, adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Ayat 65, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Guys, aku rasa ini yang salah satu yang kita bisa panggil cinta pandang pertama. Guys, di sini aku ingin mengambil kesempatan untuk meminta maaf dengan kalian karena aku nggak bisa merekam firman Tuhan agak lama. Sebenarnya pada awalnya memang target aku untuk baca 3 pasal, tapi itu kena bergantung dengan panjang ayatnya karena storage my handphone itu tidak mengizinkan untuk merekam terlalu lama. Jadi maafkan aku ya guys. Oleh itu kita akan baca mengikut kepanjangan ayatnya. Jika ada ayat yang terlalu pendek, maksud saya pasal yang terlalu pendek, kita boleh baca hingga 4 pasal. Maafkan aku ya guys. Doakan untuk aku juga guys, supaya berkat Tuhan melimpah ke atas aku. Nanti aku bisa suatu saat nanti aku bisa beli kamera yang bagus untuk aku merekam. Nah, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari ini, dan ya ayat pasal itu tadi sangat panjang dan saya sangat haus. Kalian lapar? Aku ada pisang begini. Oke, terima kasih karena membaca bersama saya. Membaca bersama saya ya, bukan mendengar. Oke? Membaca bersama saya ya. Dan jumpa kita pada next pembacaan seterusnya. Bye, God bless.
Oh